Oke, ada tester nggak? Aduh, nanti endorse saya ke yang ini aja Mbak setelah video. Yang lain tadi siapa yang angkat tangan tadi? Oke, boleh. Kalau saya sendiri itu usaha sama abang saya itu usaha tambak lele di Musi 2. Sekilo berapa Mas? Hah? Jadi apa? Satuan? Oh, kantongan ya. Oke, berapa satu kantong? Oke. Tepuk tangan buat lele. Oke, ini 5 tangga usaha. Jadi pertama buka, 2 untung, 3 sistem, 4 duplikasi, 5 bebas finansial. Sebelumnya udah ada yang pernah ketemu sama Stuo ini? Pernah ketemu sama 5 tangga usaha? Oke, saya jelasin sedikit. Jadi banyak coach atau mentor atau teman-teman entrepreneur yang udah sukses biasanya mengajarkan 5 tangga usaha ini untuk para startup. Pertama buka. Jadi buat teman-teman, yang penting buka dulu. Nggak usah malu, nggak usah gengsi. Jadi usaha itu cari cash, bukan cari geng. Jadi teman-teman, banyak teman-teman startup yang ketika mau buka usaha dia langsung cari investor, belum laba, udah mau cari investor, gimana tuh? Nanti kalau bulan pertamanya rugi, dia mau bayar pakai apa? SKS. Ya bisa lah, ya kan? Sepakat ya? Oke. Jadi banyak teman-teman startup itu yang mau buka usaha langsung mau cari gengsi. Jadi dia cari investor, pinjam uang bokapnya atau cari temennya. Mereka buka apalah, yang penting pas buka tempatnya mewah, karyawan langsung 100. Padahal bayangkan anak bayi yang baru lahir dia langsung bisa breakdance kayak tadi. Masuk akal nggak? Enggak kan? Mending masuk dompet daripada masuk akal. Iya, jadi teman-teman misalnya belum pernah sama sekali buka usaha, tapi tiba-tiba pas pertama kali buka langsung cari investor, misalnya 1 miliar cair nih. Terus buka kedai tabacol. Wis, keren kan kalau tabacol kayak Susite, kayak Dunkin kan. Tabacol namanya siapa? Bayu Tabacol. Nah, jadi khusus mahasiswa Palkomtek free ya untuk hari ini. Untuk hari ini free, datang standnya. Insya Allah nggak ada. Soalnya jualan baju. Nah, langkah kedua itu untung. Jadi teman-teman ketika sudah buka, usahakan usaha yang dibuka itu untung. Jadi teman-teman terus berproses untuk gimana sih strategi saya buat menghasilkan laba dari usaha yang dibuka ini. Jadi jangan tiba-tiba udah buka terus lupa ditutup. Kasihan nanti ada Pol PP. Bukan ya. Agak jayus ya. Nah, jadi pas buka terus habis buka langkah keduanya untung, cari untung. Jadi ketika teman-teman udah buka, usahakan untung. Setelah untung baru kita langkah ke yang ketiga, namanya sistem. Baru dibentuk, misalnya teman-teman yang kemarin misalnya adminnya masih teman-teman, terus pas lanjut ke langkah ketiga bisa dialihkan ke tim atau partner kerjanya kan. Nah, ketika sistem sudah berjalan kita bisa duplikasi, misalnya untuk kuliner tabacol tadi, misalnya mau buka cabang di Papua, bisa itu kalau udah kita sampai ke tangga keempat. Tapi kebanyakan startup, kebanyakan pemula, teman-teman pemula mau langsung ke tangga keempat biasanya. Jadi dia punya banyak uang, misalnya punya 20 juta, itu bisa 2 boot lah ya kalau gerobakan. Nah, dia langsung buat 2, padahal belum tahu ini untung nggak sih, ini menghasilkan nggak sih, terus sistemnya belum tahu. Dia misalnya kayak tabacol tadi, sistem buat sausnya belum tahu kan, SOP-nya kan, itu kan perlu karena standar itu kan kayak franchise yang udah ini kan standar itu sangat perlu. Nah, terus yang kelima parah, banyak teman-teman startup baru buka langsung mau bebas finansial. Jadi katanya ada istilah ownernya jalan ownernya jalan-jalan usahanya tetap jalan. Bohong itu.
nggak bakal. Kita harus tetap pantau. Banyak startup yang bilang, wah gue bebas finansial nih. Nah itu mereka para yang cari gengsi. Jadi diusahakan buka dulu. Buat teman-teman kan di sini cuman ada beberapa yang baru punya usaha. Diusahakan abis ini langsung buka di bazar. Jualin produknya emas. Bayu, kasihan belum laku-laku dari kemarin. Udah laku baju, alhamdulillah. Nah, siap. Stand nomor berapa? Nomor 7. Yang penting buka dulu. Jadi teman-teman buka. Setelah baru kita langkah ke yang kedua, untung. Di sini saya fokus di yang tangga pertama ya. Nah, gimana sih cara bukanya? Kita sekarang di era digital ini nggak usah bingung-bingung. Pasti teman-teman tahu apa maksud gratisan kan? Tahu kan? Saya tahu pasti kebanyakan teman-teman yang alasan kenapa sebelumnya yang tadi yang nggak punya usaha boleh ditanya nggak? Yang nggak punya usaha angkat tangan dong. Yang belum punya. Angkat tangan mas. Wah punya semua, alhamdulillah. Tester habis ini. Boleh nggak minta satu yang belum punya usaha ditanyain bentar. Relawan. Nggak digaji. Mbaknya aja ya, kayaknya pengen banget ditanya. Mbak udah punya usaha? Kenapa alasannya belum buka usaha? Ya jawab. Fokus kuliah. Kuliah, mantap. Hari ini yang fokus kuliah nih. Yang lain? Udah punya usaha mas? Apa usahanya? Buka tenda. Tutup tenda enggak? Udah punya usaha mas? Udah punya usaha? Belum, alhamdulillah dapet. Kenapa belum coba buka usaha? Ya, modal belum ada. Fokus kuliah aja dong. Fokus kuliah, nak nyamai adek itu ya pacar. Jadi tadi emasnya jawab modal. Sepakat teman-teman yang belum buka usaha karena modal. Nah itu agak sedikit salah ya. Karena teman-teman punya modal. Om Bob Sadino almarhum pernah bilang di salah satu forumnya, ketika ada yang tanya, Om, saya nggak punya modal, jadi gimana sih kalau mau buka usaha? Langsung sama Om Bob Sadino ditanya, kamu punya kaki nggak? Kaki kamu yang kanan saya hargain 500 juta, yang kiri saya hargain 500 juta juga, mau nggak? Dia jawab, enggak Om. Nah itu kamu sudah punya modal 1 miliar. Jadi modal itu enggak selalu uang teman-teman. Ini juga modal. Teman-teman sebelumnya handphonenya Android semua? Angkat tangan yang belum Android. Yang belum Android jujur, pengusaha harus jujur, nggak boleh mah, apalagi malu-maluin. Yang iya itu salah. Yang belum smartphone, ayo dong jujur. Nggak boleh malu pengusaha. Nggak, jadi biar selaras nanti sama yang dijelasin saya mau sampaikan. Ada yang semua smartphone ya? Oke, buka HP-nya boleh? Oke, boleh buka HP. Nah, ketahuan lo. Ayo. Nggak mungkin. Ayo buka HP-nya. Oke, udah dibuka. Passwordnya. Passwordnya. Udah pegang HP. Oke, boleh dilihat aplikasinya ada apa aja di dalam HP. Sebuah usaha itu harus baik dari online maupun offline.
Kalau dari segi offline kita mungkin nggak perlu dibahas ya. Atau teman-teman ada yang belum tahu? Offline, strategi offline-nya. Sebelumnya Mbak. Nah, oke. Salah satu syarat usaha harus terlihat baik online maupun offline. Jadi kalau offline mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Di jalan-jalan ada spanduk misalnya telah dibuka apa Tabacol cabang ke-99. Itu Tabacol apa Asmaul Husna ya. Nah, jadi offline gak usah dibahas ya. Sepakat? Nah, apa ada yang belum tahu? Ya bisa brosur, bisa ya word of mouth. Terus online. Di online ada banyak sekali yang gratisan. Media sosial ada Instagram, ada Facebook dan lain sebagainya. Kenapa saya hanya fokus kedua itu? Karena menurut saya untuk saat ini hanya dua media sosial tersebut yang masih bisa dimaksimalkan untuk mencari uang. Twitter kan sudah agak lemah kan, sepakat kan? Udah banyak yang dibeli. Terus ada Matahari Mall dan lain sebagainya. Kayaknya kalau nggak salah satu lagi mau keluar namanya 16 Market Mall. Pasar 16. Dengan lagi nak launching gitu. Nah, nanti mungkin marketplace ada teman saya dari tim Bukalapak Palembang di belakang, bisa juga nanti kita todong buat sharing. Sebelumnya ada yang pernah jualan di marketplace? Coba-coba buat akun di Bukalapak, di Tokped, di Blibli atau di Matahari Mall. Ada yang udah pernah buka? Sama, saya juga belum. Jadi nanti kita sharing sama teman saya yang di belakang. Lanjut Mbak. Kenapa Instagram? Ada yang tahu? Kenapa sih harus Instagram? Bukan Twitter, bukan Snapchat yang tukang julurin lidah, yang manjangin kuping. Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jawab? Oke lanjut Mbak. Tuh datanya 400 juta pengguna Instagram di dunia, termasuk teman-teman yang hadir di sini. Bangga nggak? Jadi 400 juta, bangga boleh, tapi asal teman-teman menjadi pemanfaat, bukan sebagai penikmat. Kemarin saya ikut seminar yang diadain Palkomtek juga di Max One. Kata Pak Haryo itu ya kita harus jadi pemanfaat kalau bisa, jangan sebagai penikmat. Terus Indonesia termasuk 3 besar loh. Jadi ini market Indonesia besar. Jadi peluang teman-teman untuk jualan di Instagram sangat besar. 89% berusia 18 sampai 34 tahun. Jadi buat teman-teman yang mau jualan di Instagram, kalau bisa produknya cari yang target marketnya umur 18 sampai 34 tahun. Sebelumnya ada nggak yang udah punya usaha tadi? Target marketnya umurnya dari bayi sampai nenek-nenek, ada nggak? Tabacol mungkin nenek-nenek target marketnya? Enggak. Bayi yang baru lahir tadi yang bisa joget? Bukan juga. Atau mungkin dari range 18 semester 1 lah ya, masuk ya Tabacol ya. Nah terus juga 63%-nya perempuan. Jadi teman-teman yang mau jualan di Instagram, cari produknya yang lebih cewek banget gitu loh. Jual hijab misalnya, terus jual apa? Jual make up. Sekarang itu yang di Instagram 3 teratas itu pertama clothing, fashion, kedua fashion aksesoris kayak jilbab, kalung, aksesoris, gelang, batu aki. Mungkin lah ya, tapi kayaknya di Instagram saya nggak nemu kemarin. Nah, jadi teman-teman kalau mau jualan, yang belum jualan ya, jadi nggak usah susah-susah cari produk. Yang penting itu tadi, cari produk yang target marketnya kisaran umur 18 sampai 34 tahun. Yang kalau bisa produknya yang lebih kecewean banget, jangan ke cowok yang kecewek-cewean, jangan. Lanjut Mbak. Nah, apa itu Instagram? Sebelumnya ada yang belum tahu apa itu Instagram?
Saya aja belum tahu. Ada yang bisa bantu jelasin? Oke, lanjut Mbak. Nah, ini menurut pendapat saya ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu nanti nambahin. Instagram adalah salah satu media sosial yang bermain dengan gambar. Sepakat nggak? Atau ada argumen lain? Boleh, boleh. Oke, boleh. Satu lagi video. Video isinya apa? Bisa konten untuk jual juga bisa. Isinya apa? Video isinya apa? Gambar. Gambar kan? Bener nggak? Iya, sepakat nggak? Gambar bergerak. Gambar nggak? Gambar. Sepakat ya? Nah, oke. Meskipun video tetap gambar. Jadi kalau bisa buat kontennya yang semenarik mungkin. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini yang penting. Sebelumnya udah ada yang tahu alur dalam online? Ada traffic, leads, conversion, sama repeat. Tahu ada yang bengongan, bingung. Opo iki? Makanan jenis apa? Tabacol bukan, lele bukan, tutup tenda bukan. Oke, sebelumnya ada yang nggak tahu traffic? Jurusan apa aja teman-teman yang hadir hari ini? SI semua? TI ada? Ini jurusan psikologi? Nggak ada ya. Oke. Traffic, gimana sih caranya? Teman-teman kan di sini kita ngebahasnya yang tentang medsos ya, bukan website, bukan apa. Jadi gimana sih caranya kita mendatangkan orang-orang yang belum tahu akun kita, mendatangkan mereka ke akun kita. Jadi traffic misalnya teman-teman yang dari Papua bisa tahu si Top Topi yang ada di Palembang. Alhamdulillah Top Topi udah tersebar di Banda Aceh sampai Merauke. Tepuk tangan dong buat Top Topi. Kalau saya juga nggak percaya, nggak ada buktinya. Semua karena Instagram. Jadi sejauh ini saya belum buka toko offline, saya masih buka online, Instagram sama Facebook. Website tadi pun baru buat ini aja. Enggak, websitenya baru buat belum sebulan itu kadar Instagram, Facebook, Twitter hanyalah kos-kosan. Benar nggak? Sepakat nggak? Karena itu punya orang. Jadi ketika akun kita di ban, akun kita dihack, kita nggak bisa marah. Kita marah ke siapa? Akun kita nggak bisa dibuka. Kita harus marah sama siapa? Kita harus sadar diri bahwa itu kita numpang, hanya sekedar kos-kosan. Jadi saya mulai bulan kemarin website, meskipun masih acak-acakan. Mungkin teman-teman di sini mau kerja sama saya nanti bisa ngobrol ke belakang buat jadi tim di Top Topi. Saya juga pasti cari-cari. Nanti kita ngobrol di belakang ya. Traffic udah paham semua ya? Apa traffic? Makanan jenis apa? Udah paham ya? Udah paham semua? Jadi traffic gimana sih caranya orang Top Topi akun
Satu. Ada topi saya di akun dia. Kalau nggak percaya cek, kalau nggak percaya cek. Iya, alhamdulillah saya gratis. Nah, endorsement. Jadi teman-teman misalnya tabacol, capek ya dijadiin sampel terus ya. Karena nggak ada tester kan di ruangan ini ya. Ganti ya. Misalnya lele. Jadi lele kuliner lagi. Hijab aja lah, hijab biar gampang cernanya ya teman-teman. Jadi teman-teman misalnya jual hijab, nanti Mbak. Misalnya jual hijab, cari akun selebgram atau artis yang masih 10 sampai 20k lah. Misalnya cuman belum ada budget nih buat ongkir, cuman ada budget buat kasih barang aja. Ya udah kita cari yang sekitaran Palembang. Teman-teman yang di UIN sana banyak juga yang selebgram Palembang. Jadi yang dia orang Palembang, akunnya di atas 10.000 followers. Cari misalnya, biasanya ada yang komersil ya, memang dia niat naikin followers, terus dia ngarep barang gratisan. Jadi dicantumin endorse line ke sini, endorse DM, endorse kontak ini. Nah tapi ada juga yang tersembunyi, kalau kita nggak DM dia nggak publikasiin bahwa dia bisa endorse. Kita kontak, Mbak saya mau endorse dong produk saya ini, akun saya ini. Nah biasanya dia bilang oke, saya pilih warna kirim barang ke sini, oke. Nah biasanya nanti dia foto, terus mereka upload di akun Instagram mereka dan mention plus tag ke akun kita. Mention, tahu kan mention jenis makanan apa? Oke lanjut Mbak. Nah kedua, kita cara traffic, datengin traffic Instagram ada yang berbayar, paid traffic namanya. Nah paid promote, sebelumnya ada yang pernah dengar nggak istilah-istilah ini? Oh iki. Jadi paid promote itu artinya promosi berbayar. Jadi ada selebgram atau akun publik besar. Ada yang tahu nggak akun publik besar Palembang apa? Yang main Instagram. Wih tahu nih. Sering posting kayaknya atau sering mention. Min, kok punya saya nggak di repost sih? Terus ada juga Palembang Info. Terus ada Palembang BG Kece Palembang. Terus ada Palembang Terkini, ada Palembang Up. Nah itu akun-akun publik yang bisa menjadi buzzer, yang buka paid promote. Jadi misalnya sekali posting gambar aja dia tiduran sambil ngorok, dia posting sekali macam-macam. Ada yang 50.000, ada yang 100.000. Kayak di BGKC itu sekali posting 100.000 loh. Sekali. Bayangkan kalau satu hari bisa 3 posting. Tiduran aja dapat 300.000 kali 1 bulan berapa? 9 juta. Nah itu enaknya kalau kita punya akun publik, tapi tetap harus dijaga kontennya, tetap harus rajin upload. Kalau nggak aktif tetap sih ada interaksi tapi agak minim, agak lambat. Benar ya? Sepakat ya? Nah terus kedua ada paid promo target. Ada juga yang akun publik atau selebgram yang misalnya kita buka dia buka jasa iklan tertarget. Misalnya kita minta target sampai naik 1k. Jadi ketika kita dia publish, dia upload, kalau belum sampai 1000 followers nambah, dia nggak bakal stop promosiin yang kita. Nah itu keunggulan yang target. Tapi itu tadi harganya juga lumayan. Kalau paid promo target kalau nggak salah untuk 1000 followers 500.000. Nah, kalau udah ada budget ya nggak masalah. Nah, kalau belum ada budget, saya saranin yang organik dulu aja dimainkan. Terus ketiga ada paid kroyok, hampir sama dengan yang paid promote, tapi metodenya agak beda. Namanya juga kroyok kan. Jadi dia beberapa akun besar kroyokan, ngupload misalnya top topi paid kroyok di akun apa misalkan di akun Palembang. Jadi misalnya BGKC, Palembang Info, Palembang Insta itu bareng-bareng ngupload produk kita. Nah terus yang keempat PKT, paid kroyok target, hampir sama dengan yang kedua
Tapi bedanya ya itu tadi, dikeroyok juga. Dikeroyoknya lebih cepat, targetnya lebih cepat. Misalnya 1.000 followers baru kan, mungkin kalau yang paid promote target bisa 1 mingguan, kalau yang PKT mungkin 3 hari beres kan. Terus yang kelima ada endorsement, sama kayak yang pertama, kasih barang, minta foto, tapi berbayar. Ada yang tahu nggak selebgram yang termahal saat ini siapa? Ada yang tahu? Siapa? Syahrini. Terus yang lain? Kalau nggak salah sekarang Ayu Ting Ting. Bayangkan teman-teman, dia sekali posting bisa dapat motor satu. Satu kali sehari bisa 2 posting, 2 motor. Sebulan dia buka Gojek. Nah, kalau nggak percaya cek aja Ayu Ting Ting apa akunnya, saya lupa, nggak salah 15 juta, 13 juta dia sekali posting. Pengen nggak sekali posting dapat uang segitu? Pengen nggak? Ya bangun akun. Terus ada sekarang yang terbaru Instagram Ads. Jadi teman-teman udah pada tahu semua kan, Instagram itu sudah dibeli sama Facebook. Jadi properti online itu sekarang cuma 2, propertinya Google sama Facebook. Propertinya Google, ada YouTube, ada Gmail, G+. Dia buat juga yang medsosnya G+ kan, tapi agak kurang berhasil untuk nyamain Facebook. Propertinya Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, terus apalagi saya lupa yang belum up. Nah jadi karena dia sudah dibeli Facebook, Instagram sudah mulai cari uang. Kalau dulu kan cari uangnya Instagram dapat uang cuman dari iklan suka tampil kan. Misalnya kita buat buka Instagram ada iklan di bawah kan. Nah itu dapat uangnya dari sana mereka. Tapi sekarang mereka ada Instagram Ads. Jadi dikoneksikan dengan Facebook, bisa berbayar. Kalau nggak salah paling murahnya itu 10.000 sih. Tapi itu tadi belum tentu ngefek. Tapi untuk segala cara yang berbayar, kalau saran saya ya dicoba. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu kan. Kalau ketika kita coba sekali dan impactnya besar, saran saya repeat di satu tempat itu. Misalnya di akun apa kita paid promote, ketika sekali kita paid promote dan impactnya besar, ulangin, jangan takut bakar uang di sana. Lanjut. Terus yang ketiga ada spam ya. Siapa yang biasanya spam? Nggak pernah sekali ya. Jadi spam saya sih cuma ada 2, komentar sama like. Nah tapi kalau komentar enggak, saya anjurkan yang kayak tadi ya. Cek IG kita kak, kita jualan atau terima kasih Mbak Ayu Ting Ting sudah pakai lotion ini terima kasih Mbak. Misalnya apa, Saskia Adia Meka udah pakai hijab dari ini. Padahal itu nggak beli, mereka nyepam. Nah itu agak saya kurang saranin. Kalau mau nyepam, misalnya di komentar. Misalnya ketika dia posting, selebgram posting misalnya lagi di Bali nih, kita nyepamnya ya komentar yang sesuai tema yang dia posting. Itu di Bali di daerah mananya ya kak? Nah kan biasanya orang tuh kan ngelihat siapa sih yang komen kan. Misalnya dia top topi, dia penasaran apa sih top topi ini, bukan jual tabacol atau jual lele kan top topi tadi kan. Jadi dia buka misalnya dikunci kan, dia follow dulu kan. Itu kalau saran saya sih spamnya ya spam yang sopan lah, jangan spam kayak jola-jola itu. Nah terus spam like yang kedua. Apa sih manfaat dari spam like? Ada yang tahu nggak? Itu bisa. Terus manfaatnya. Jadi kan di Instagram ada kolom search ya. Kan ada timeline, search, ada apa lagi? HP saya di belakang. Timeline di search. Nah, kolom search itu nanti ketika temen Instagram kita nge-like, nanti di search mereka muncul, di kolom search mereka muncul.
Pak tampilin dia di sana. Nah, jadi di kolom search ini, di kolom search nanti muncul semua ketika teman kita like. Misalnya Mas Bayu kan temenan sama saya, tiba-tiba dia like duo serigala misalnya. Nanti di kolom search saya muncul foto yang di like sama Mas Bayu tadi. Nah, itu manfaat like. Makanya akun jualan yang suka ngadain spam like kan, spam dapat free t-shirt misalnya kan. Nah, itu impact dari likes tadi. Tapi dengan catatan jangan dikunci akunnya, kalau dikunci nggak kelihatan. Itu sih. Lanjut, Mbak. Nah, apa itu endorsement? Ya tadi, kasih barang sama akun besar, akun publik atau selebgram atau artis beneran. Jadi buat teman-teman yang bingung cari endorsement, biasa pakai hashtag endorsement bisa. Bingung carinya bisa di kolom search terus pakai tagar endorsement. Lanjut, Mbak. Nah, ini trik-trik untuk endorse. Tadi kan katanya hambatan teman-teman modal. Ya udah, untuk yang pertama cari dulu yang free. Yang free susah carinya yang free. Ya namanya juga gratis. Ya carilah, perlu pengorbanan. Kalau yang mau berbayar gampang kita nyarinya ya, tapi itu kita keluar uang. Kalau yang belum ada modal marketingnya, ya kita cari yang free. Cari followersnya. Jadi nggak sia-sia kita endorse. Barang kan ketika kita endorse kan itu juga cost kan, juga biaya kan. Jadi sayang kalau kita sia-sia. Nah, jadi kalau bisa cari followersnya yang banyak, terus cari yang banyak likes-nya juga. Kenapa sih cari yang banyak likes? Karena ya, yang satu tadi kita manfaatin yang impact-nya tadi. Berarti itu menandakan followers mereka itu banyak yang nyimak. Itu kan selebgram apa tadi kan sering ditonton ya. Dia nggak masalah, nggak terlalu banyak like-nya. Mahal kan? Ini pulang dari sini mau jualan di Instagram atau enggak? Mungkin karena keterbatasan waktu ya, saya sharingnya enggak terlalu banyak. Nanti teman-teman yang mau di sini bisa ngobrol atau tanya-tanya. Nanti setelah acara kita, saya juga suka sharing sama teman-teman UKM Palembang. Kalau cuman di tempat ini kan waktunya pendek, jadi kita nggak bisa langsung action. Di luar kita bisa langsung praktek, ketika ada hambatan di prakteknya kita bisa langsung sharing. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan hari ini. Abis ini mungkin ada pertanyaan, Mbak ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kontek, teman-teman juga. Tepuk tangan dong buat teman-teman semua yang ada tentang ini. Boleh minta bentar, berdiri bentar dong. Nggak joget. Nggak joget. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan.
Siang bro. Putar balik, putar balik. Bro, bro. Bro, bro. Susu. Bangun. Bangun. Jalan.
transaksi 593 transaksi. Saya nih ada yang beli